Tetap di channel Yohanes Prayoga. Selamat datang teman-teman trader atau sahabat-sahabat trader yang budiman. Oke, kita lanjut ke materi sekolah forex ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain ya YouTube ini ya. Nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan tentang materi-materi baru, fundamental analisis baru, terus banyak analisa ya, dari ilmu-ilmu baru. Nanti aku juga buat konten tentang sistem-sistem yang bisa digunakan yang mungkin cocok bagi diri kalian. Itu nanti aku akan share ke YouTube channel ini. Jangan lupa ngasih secangkir kopi biar aku lebih semangat di pojok kiri bawah. Kalau mau gabung broker yang sama sepertiku bisa di pojok kanan bawah ya. Lanjutkan materi tentang sekolah forex. Oke, sekarang penjelasan candlestick. Kemarin sudah line chart, maka sekarang adalah candlestick. Apa itu candlestick? Kita masuk ke dalam chart. Nah, kelihatan banget sekarang grafik candlesticknya udah kelihatan ya. Ini adalah candlestick ya. Kemarin kita sudah bahas tentang line chart, di bar line chart. Sekarang kita bahas tentang candlestick. Kok bisa bentuknya batang? Bagi teman-teman yang sudah tahu, yang sudah lama di forex pasti tahu alasannya kenapa kok ada batangnya, ada buntutnya, ada jarumnya. Kenapa? Tapi aku khususkan bagi mereka yang memang pemula, yang masih baru terjun di dunia forex, investasi saham, investasi forex, investasi kripto, option mungkin ya, yang olimtrik, yang binomo, terserah kalian. Semua ada candle. Bisa memilih tentang tipe chart candle. Kenapa kok ada buntutnya, kenapa kok ada batangnya? Kita lihat dulu alasan kenapa mereka seperti itu. Dan bisa dianggap ini adalah tipe chart yang paling lengkap dan banyak digunakan oleh para trader untuk menganalisa pasar. Nah, nggak usah lama-lama, nggak usah terlalu banyak cengcong, kita langsung saja. Ada namanya candlestick turun, ada namanya candlestick naik. Nah, ciri khasnya ada, kalau aku ya ngasih warnanya, terserah kalian mau ngasih warna apa. Tapi kalau aku adalah ketika hijau dia lagi naik, kalau merah berarti dia lagi turun candlesticknya ya, pergerakannya. Nah, sekarang kebentuknya bagaimana? Gimana kok bisa kebentuk candlestick? Nah, ini penting. Candlestick ada 4 titik. Candlestick itu punya 4 titik. OHLC ya. OHCL. Iya, OHCL. Yang bisa dikatakan adalah open high, close low, atau OHLC, OHLC. Terserah mau nyebutnya gimana, tapi bisa di atas dilihat itu, di atas ini. Bentar, di atas ini bisa dilihat OHLC ya, OHLC. Nah, ini titik-titiknya ya, dimana O itu adalah titik open. Contoh titik opennya ada di sini ya. H, titik high itu berarti titik tertinggi yang pernah dilewati dalam satu time frame. Contoh anggapannya di sini. Terus C, titik close itu anggapannya di sini. Titik low anggapannya di sini. Jadi ketika seperti ini kita udah dapat O, open, high, low, dan close, baru akan terbentuk namanya candlestick seperti ini. Dan ini candlestick merah ya, ini candlestick merah berarti menandakan lagi turun. Nah, kok bisa seperti itu? Kok bisa kebentuk seperti itu? Nah, itu karena waktu perjalanan dari candle itu sendiri, atau perjalanan price pada saat time frame yang kita pilih. Contoh time frame H1 atau contoh time frame dalam 1 jam. Kemarin sudah aku jelasin tentang time frame dalam 1 jam berjalan. Anggap saja sekarang jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Berarti kan itu 1 jam. Nah, dari antara 8 sampai 9 atau 9 sampai 10 itu pergerakannya seperti apa? Nah, contoh ya, ketika jam 9 sampai jam 10 itu pergerakannya seperti ini. Price itu awal ada di sini.
terus dia sempat naik, turun, naik lagi, turun lagi, tajam, naik, turun, naik. Nah, ini pergerakan dalam 1 jam itu price-nya naik turunnya seperti ini. Berarti bisa dikatakan bahwa ini jam 9 ya. Anggap saja ini jam 9 dan ini jam 10. Oke, jam 10 tepat ya, jam 9 tepat, jam 10 tepat. Seperti ini. Nah, ini berarti kita mempunyai titik-titik open, high, low, close. Di mana open itu pertama kali saat jam 9. Ada titik di sini ya. Kita kasih garis lurus ke depan. Ini adalah titik apa namanya? Titik open. Oke. Terus habis itu nilai high adalah nilai yang tertinggi dari periode waktu tersebut dalam 1 jam tersebut. Di mana? Di sini. Ini kan nilai tertinggi. Ini high. Oke, terus habis itu nilai low. Low di mana? Ada di sini. Nilai terendah pada suatu periode time frame. Terus nilai close adalah saat terakhir jam 10 akan ke 10,00 lah. Anggapannya pas jam 10. Itu di mana? Di sini. Ini namanya nilai close. Sehingga kita bisa mendapatkan titik-titiknya adalah ini close, ini low, ini open, dan ini high. Sehingga yang terjadi maka candlenya akan seperti ini. Open, close, low, dan high. Dan warnanya merah karena close ada di bawah harga open. Sehingga warnanya merah, yaitu menandakan bahwa market pada saat 1 jam sebelumnya adalah turun. Dan memiliki histori pembentukan harga sempat naik, terjadilah buntut. Dan sempat turun sampai sini, terjadilah buntut sampai close. Kayak gitu. Itu pembentukan. Bagaimana kalau naik? Sama. Kalau naik sama seperti itu juga, di mana nilai close-nya berarti lebih tinggi daripada nilai open. Sehingga yang terjadi adalah seperti ini. Ketika open-nya ternyata harga pertama ada di titik ini, ya. Terus habis itu ini nilai open-nya, terus price itu bergerak turun. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Contoh seperti itu dalam 1 jam. Maka terdapat nilai close-nya di sini, nilai high-nya di sini, nilai low-nya di sini. Sehingga kalau ditarik garis lurus ke depan, tarik garis lurus ke depan, high-nya juga ditarik garis lurus ke depan, low-nya juga ditarik garis lurus ke depan, maka akan kebentuk candle seperti ini. Oke, dan ini adalah candle naik atau candle hijau. Ya, bukan candle turun lagi karena open itu di bawah nilai close atau close di atas nilai open. Oke. Kalau kita milih ini H1 kan dalam 1 jam. Kalau kita milih M15 bagaimana? Ya berarti per 15 menit. Jam 8 sampai jam 8.15. Jam 8.15 sampai jam 8.45. Jam 8.45 jam 8.30. 8.30 sampai 8.45. 8.45 sampai ke 9. Gitu. Kalau per 5 menit ya berarti jam 8 kebentuk sampai 8:05. Kebentuk lagi jam 8:10. Kebentuk lagi jam 8:15. Begitu. Begitu juga 30 menit, 4 jam, daily juga seperti itu. Jadi maka akan kebentuk candle yang seperti ini. Nah, ini yang kalian lihat adalah Euro USD 15 atau bisa dikatakan time frame 15 menit. Jadi candle ini terbentuk per 15 menit. Ya, per 15 menit. Kayak gitu. Itu adalah pembentukan candle stick yang digunakan oleh trader, yang paling banyak digunakan oleh trader. Sehingga kita tahu, oh, kalau contoh candle seperti ini. Candle seperti ini ya. Candle seperti ini. Kita anggap candle yang panjang buntutnya, ya, yang ini kita asumsikan seperti apa berarti kemungkinan pergerakan dalam 15 menit. Berarti kan candlenya kan seperti ini. Bentar, aku kasih gambaran warna hijau. Kita udah punya patokan warna hijau, berarti keadaannya adalah candle naik, ya. Berarti keadaannya candle naik, bentuknya kayak gini.
panjang banget. Oke, ini dan ini warna hijau. Maka ini sebenarnya seperti apa sih historinya kalau kita gambarkan pergerakannya? Kemungkinan candle ini seperti apa sih dalam 15 menit? Berarti kita ada nilai open di sini, nilai close ada di sini, nilai high ada di sini, ya. Di sini nilai high, di sini ada nilai low. Sehingga kalau kita kasih garis lurus ke depan, ya, gini, berarti kemungkinan pertama open di sini, habis itu naik, turun, naik, turun, naik. Berarti di sini adalah candlenya mungkin grafiknya seperti ini. Kayak gitu. Jadi bisa kita asumsikan berarti naik ini terakhir high-nya, ya. Nanti akhir-akhirnya turun ada di sini. Nah, di sini. Jadi bisa diasumsikan bahwa nilai opennya di sini, nilai low-nya di sini, dan nilai high-nya di sini. Sehingga market kemungkinan bergeraknya seperti ini. Jadi sempat dia itu naik panjang tapi turun di jam 15, 8.15, close di situ. Contoh kayak gitu, ya. Jadi kebentuknya candle seperti ini. Tuh, teman-teman, itulah kebentuknya candle sehingga kalian bisa mencari informasi yang kemudian waktu itu bergeraknya kemungkinan seperti ini. Itu. Oke. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti kita belajar candle itu lebih dalam lagi di materi berikutnya. Sekarang kita hanya sekedar mengenal candle itu terbentuknya seperti apa dan bagaimana. Tuh, jangan lupa disawer, jangan lupa kasih secangkir kopi agar lebih semangat membuat materi. Dan jangan lupa gabung di broker yang aku gunakan untuk trading di pojok kanan bawah. Ya, sawer di pojok kiri bawah. Terima kasih banyak. Saya Yana Subrega. Happy trading dan happy investasi. Bye-bye. Subscribe.